Kita buka informasi dari warga pencari rumput di Klaten, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah diserang koloni tawon Vespa usai tidak sengaja menyenggol sarang tawon berukuran besar yang ada di balik semak. Sementara di Surabaya, petugas BPBD mengevakuasi buaya muara peliharaan setelah pemiliknya berpindah rumah. Sementara penyebab kematian anak gajah bernama Tari di Riau terungkap. Dari hasil uji laboratorium, Tari tertular virus EEHV. Sarang tawon Vespa berukuran besar di balik semak rerumputan ini yang tidak sengaja tersenggol oleh warga pencari rumput di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa siang. Ribuan tawon yang merasa sarangnya diusik langsung menyerang warga bernama Riswoko. Usai kejadian, Riswoko pun dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu karena mengalami nyeri dan sesak nafas. Riswoko mengaku saat kejadian ia sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Saya tiarap sini. Paling banyak di bagian mana nyerangnya? Punggung. Terus Bapak lari atau gimana? Tiarap. Berapa lama? 2 menit. Seekor buaya muara sepanjang kurang lebih 1,5 meter Selasa siang 16 September 2025 dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya di kolam dalam rumah di kawasan perumahan Sakura Regensi, Surabaya. Evakuasi dilakukan setelah ada laporan dari seorang warga yang ketakutan ada buaya di dalam rumah yang sebelumnya disewakan kepada seseorang. Pemilik menduga buaya merupakan peliharaan milik penyewa rumah yang pindah meninggalkan buaya tersebut. Ya baru-baru ini kan saya baru sama saudara saya ya berapa waktu ini. Sudah berapa lama dipelihara sini? Kurang tahu, saudara saya yang Penyebab kematian anak gajah bernama Tari yang sempat viral akhirnya terungkap. Setelah bangkai gajah dilakukan uji laboratorium di Bogor, anak gajah bernama Tari terserang virus Alavan Endotheliotrophic Herpes Viruses atau EEHV. EEHV merupakan jenis virus herpes yang khusus menyerang gajah, terutama anak gajah usia di bawah 10 tahun. Sebelumnya anak gajah bernama Tari ditemukan mati tergeletak di semak-semak pada 10 September 2025 lalu. Virus ini hanya menular antar gajah dan tidak memberikan pengaruh terhadap pengunjung maupun interaksi manusia. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, harga yang mahal menjadikan beras sebagai objek kejahatan. Di Cilacap, Jawa Tengah, CCTV merekam aksi pencurian sekarung gabah dari teras rumah petani. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, praktik curang beras premium palsu dibongkar oleh polisi. Kamera CCTV merekam aksi pencurian gabah milik warga di Desa Bumireja, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap, Jumat malam. Pelaku yang datang dengan berjalan kaki mendekati rumah korban. Saat di depan rumah, pelaku sempat membuka terpal yang ada di garasi dan melihat situasi kondisi sekitar. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian mengambil 1 karung gabah yang berada di teras rumah. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor melewati gang kecil di perkampungan warga. Menurut Irwanto, anak korban yang sempat melihat pelaku tak curiga jika yang membawa 1 karung gabah ini adalah pencuri gabah milik orang tuanya. Saat kejadian, ayahnya sedang mengikuti tahlilan di rumah tetangga, sementara ibunya berada di dalam rumah. Padi yang baru dipanen sebanyak 20 karung ini hilang 1 karung dengan kerugian Rp350.000. Sementara kasus pencurian padi ini hingga Selasa siang belum dilaporkan ke aparat kepolisian. Dari rumah yang depan itu kebenaran ingin ke belakang gitu, terus ada orang yang di bawah lampu rumah sebelah lah di jalan gang, cuma saya nggak kepikiran itu habis nyuri padi di rumah bapak jenengan. Iya. Seorang pria berinisial DW, pelaku penjualan beras premium palsu, ditangkap petugas di Reskrim Suspolda Kalimantan Tengah Selasa siang. Warga Kota Palangkaraya ini ditangkap pada 8 September lalu usai petugas menerima laporan dari warga adanya beras premium berkualitas jelek. Praktek curang ini dilakukan pelaku dengan cara mengoplos beras kualitas rendah, dimasukkan ke dalam kemasan premium dengan merek tertentu dan dijual seharga Rp21.000 per kilogram.
Menurut Direktur Reskrim Suspolda Kalteng Kombes Pol Rim Syahtono mengatakan, selain dijual di sejumlah swalayan di Kota Palangkaraya, beras premium palsu ini juga dijual ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita beras premium palsu sebanyak 143 karung berbagai ukuran dengan jumlah berat 1 ton lebih. Klasifikasi beras untuk premium, medium itu ada 10 indikator yang harus dicek. Contohnya misalkan butir kepala. Butir kepala itu maksimal sekian persen harus dipenuhi. Nah, ini dia di bawah standar semua. Ada 3 yang di bawah standar. Butir kepala, butir rusak. Setelah itu tadi apa tadi ya? Untuk harga jualnya sendiri Pak Artis? Harga jualnya di sini per kilonya 21.200. Padahal harusnya HET-nya itu 15.400 untuk zona 2 di Kalimantan. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.